Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke perkuliahan Fisika Dasar 2 di pertemuan kelima ya. Ini harusnya pertemuan kelima nih. Itu kita akan membahas mengenai energi potensial listrik. Ya. Potensial listrik dan energi potensial listrik. Sebelum kita membahas potensial listrik, kita bahas dulu mengenai energi potensial listrik. Bayangkan ya, kalau kita memiliki muatan uji Q0 yang terdapat pada sebuah medan listrik E gitu. Ini ada medan listrik besar gitu. Kemudian kita memiliki muatan uji. Kenapa disebut muatan uji? Karena fungsinya dia untuk menguji apakah di situ ada gaya listrik atau enggak, gitu kan ya. Sedangkan medan listriknya itu sumbernya adalah dari muatan yang ini, muatan sumber gitu. Jadi ini muatan sumber dan ini muatan uji. Muatan sumber mengeluarkan medan listrik dan kita letakkan sebuah muatan uji di dalam medan listrik tersebut. Nah, muatan uji ini itu akan mengalami gaya listrik ya. Kalau medannya ini keluar dari muatan sumber berarti muatan sumbernya positif ya. Keluar dari muatan sumber berarti eh, muatan sumbernya adalah positif. Kemudian kalau muatan uji ini juga positif, maka muatan uji ini akan menerima gaya yang arahnya sama dengan arah medan di titik tersebut gitu. Jadi kalau di titik ini arah medannya kemana? Ke situ. Ya berarti gaya listriknya juga ke situ. Kalau muatannya adalah muatan yang positif. Kenapa bisa begitu? Karena bayangkan aja ini muatan positif, ini muatan positif. Tolak menolak kan berdasarkan kolom ya. Tolak menolak jadi arahnya ke sana gitu. Nah, kemudian berapa sih besarnya gaya yang diterima oleh muatan tersebut? Besarnya gaya itu adalah Q0 kali E. Nah, muatan tersebut awalnya kan berada dalam keadaan diam. Kemudian ketika ada medan gitu ya, ketika ada medan, maka dia bakal mengalami gaya kan? Dia mengalami gaya atau dia diberikan gaya pada dirinya gitu sehingga dia akan bergerak. Nah, berarti muatan uji ini mengalami pertambahan energi kinetik. Kenapa? Karena tadinya diam, ya. Karena tadinya diam, kemudian diberi gaya sehingga dia bergerak. Jadi energi kinetiknya yang tadinya nol menjadi tidak nol. Artinya ada perubahan energi kinetik. Nah, faktor yang mempengaruhi perubahan energi kinetik, kalau kita tinjau sistemnya hanya Q0 aja, maka kita bisa pandang gaya ini sebagai gaya luar, ya kan? Gaya luar dari dia gitu. Oh, ada gaya luar, ada usaha dari luar sehingga dia berubah energi kinetiknya, wajar. Nah, tapi kalau kita misalkan pandang sistemnya adalah Q 0 dan Q, maka nggak ada gaya luar tuh. F ini bukan gaya luar karena ini termasuk dalam sistem Q ini. Gaya ini berarti bukan gaya luar. Kalau gaya ini bukan gaya luar, sedangkan energi kinetik dia bertambah, berarti dalam sistem ini ada energi lain yang berkurang. Gitu ya. Gitu logikanya ya. Jadi kalau ada energi kinetik yang bertambah, artinya ada energi lain yang berkurang. Energi apakah itu gitu yang dimiliki oleh sistem ini gitu. Karena sekarang kita memandang sistemnya adalah kedua muatan ini. Gitu. Nah, energi yang berkurang itu adalah energi potensial. Ya, jadi energi potensialnya itu berkurang. Nah, dengan demikian bisa kita katakan ya, partikel bermuatan listrik yang berada di dalam ruang yang mengandung medan listrik itu akan mengalami energi potensial listrik atau akan memiliki ya bukan mengalami akan memiliki energi potensial listrik. Nah, misal jika kita ingin menggerakkan nih memindahkan partikel dari suatu titik ke titik yang lain di dalam medan tersebut, misalkan dari titik A ke titik B. Nah, itu akan diperlukan usaha dari luar sistem maksudnya, ya. Nah, usaha dari luar sistem itu bakal sama dengan perbedaan energi potensial, sorry. Perbedaan, jadi gini, kita akan memindahkan muatan ini dari titik A ke titik B. Maka dia diperlukan usaha dari luar sistem. Nah, usaha dari luar sistem itu sama dengan perbedaan energi potensial ya. Perbedaan energi potensial dari titik A ke titik B. Nah, itu ya. Jadi beda energi potensial antara dua titik tersebut itu sama dengan usaha yang diberikan dari luar ya untuk memindahkan medan
untuk memindahkan benda tersebut di dalam medan. Nah, untuk perpindahan yang berhingga dari titik A ke titik B, perubahan energi potensialnya sama dengan usaha kan tadi ya. Nah, usaha kan sudah dipelajari di fisika dasar 1 itu sama dengan integral dari F dl, di mana F itu adalah gaya luarnya. Gaya luarnya itu nanti bakal sama dengan gaya kolomnya ya, karena dia melawan gaya kolomnya kan. Nah, eh, F itu adalah gaya, sedangkan dl itu adalah elemen dari lintasan. Jadi U sama dengan gaya kolomnya itu tadi sama dengan Q0E ya. Jadi Q0E dl. Q0-nya adalah sebuah konstan gitu nilainya. Nilainya konstan gitu, bukan konstanta sih, tapi nilainya konstan gitu. Nah, ketika dipindahkan maksudnya. Nah, berarti dia bisa dikeluarkan tuh. Jadi Q0 B Q0 integral dari batasnya itu dari A ke B E dl gitu ya. Kita masukkan E-nya kaki per R kuadrat dengan sesuai dengan yang sudah dipelajari di 2 pertemuan yang lalu ya. Kemudian K-nya bisa kita keluarkan sehingga kita dapat seperti ini. Nah, kemudian kita integralkan tuh. Q per R kuadrat. Q juga sebenarnya bisa dikeluarin sih. Jadi yang tersisa tinggal hanya 1 per R kuadrat diintegralkan itu jadinya seperti ini. U sama dengan min Q0 K Q per R kuadrat. Kita gabung aja semua. Jadinya U sama dengan min K Q Q0 R. Nah, ini adalah usaha yang dikerjakan oleh gaya luar untuk memindahkan lintasan untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B gitu ya, melalui lintasan L ini. Nah, ini sama dengan perubahan energi potensial yang dialami oleh muatan ini ketika dia pindah dari A ke B. Nah, energi potensial itu berbanding terbalik ya dengan jarak. Maka kalau dibikin grafik dia bakal mengecil. Ketika jaraknya makin besar, maka energi potensialnya itu makin kecil. Nah, itu mengenai energi potensial. Nah, berikutnya kita akan mendefinisikan ya yang namanya beda potensial listrik. Nah, beda potensial listrik ini didefinisikan sebagai gitu ya. Beda potensial listrik di antara dua titik A dan B itu didefinisikan sebagai besarnya perubahan energi potensial yang tadi ya, yang mana besarnya energi potensial sama dengan U, usaha untuk memindahkan muatan tadi ya. Besarnya perubahan energi potensial per satuan muatan uji. Q0. Jadi U per Q0. Nah, yang namanya beda potensial, misalkan tadi kan dari titik A ke titik B. Berarti kan perbedaan potensial itu adalah selisih ya. Potensial akhir dikurangi potensial awal. Jadi VB min VA. Nah, kita masukkan U yang tadi tuh min integral Q0E dl per Q0. Nah, Q0-nya bisa dicoret nih. Jadi yang tersisa tinggal E aja. Nah, E-nya kita masukkan kaki per R kuadrat. Kakinya boleh keluar ya dari integral karena dia nilainya konstan. Sehingga yang tersisa tinggal integral dari 1 per R kuadrat. 1 per R kuadrat integralkan jadinya 1 per R. Batas-batasnya kita masukkan ya. Dari A ke B. Sehingga dapatlah persamaan ini. VB min VA sama dengan kaki 1 per RB min 1 per RA. Ini namanya adalah beda potensial listrik ya di antara dua titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, kemudian ada juga yang namanya potensial listrik. Ini yang lebih sering kita temui mungkin nanti. Potensial listrik itu apa sih gitu. Nah, potensial listrik ini sebenarnya nggak punya nilai nggak punya arti fisis tertentu ya. Yang lebih memiliki arti fisis itu beda potensial sebenarnya. Jadi gini, potensial listrik itu jika kita tentukan ya, pada titik tahingga, kita katakan pada titik tahingga potensialnya adalah 0 ya. Di titik yang jauh banget gitu dari muatan sumber tadi. Kalau Q0-nya kita pindahin ke titik yang jauh banget, maka kita katakan muatan itu sudah tidak terpengaruhi oleh medan lagi. Artinya apa? Artinya potensialnya adalah 0 ya. Nah, jika kita ambil pada titik tahingga potensialnya adalah 0 ya, maka potensial di titik B itu 0. Nah, berarti R-nya itu adalah tahingga kan? Nah, 1 dibagi tahingga adalah 0.
Sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini. V sama dengan kaki per R. Jadi potensial di titik A sama dengan kaki per R. Gitu. Ini namanya definisi dari potensial listrik. Nah, besaran potensial listrik ini di suatu titik didefinisikan sebagai usaha untuk memindahkan muatan positif sebesar satu satuan, gitu ya, satu satuan muatan gitu ya, dari tempat tahingga ke titik yang ditanyakan tersebut, gitu. Jadi kalau misalkan kita ditanya, sorry, kita balik lagi. Oke, kalau misalkan kita ditanya VA, berarti kan potensial di titik A itu artinya adalah berapa usaha yang dipindahkan berapa usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari titik yang jauh banget gitu ya, sangat jauh di titik tahingga ke titik A ini gitu. Itu yang namanya dibagi dengan muatan uji gitu ya. Dibagi dengan muatan, usaha per muatan gitu. Nah, ini ya. Tapi ingat ya, yang namanya besaran potensial listrik itu hanya mempunyai makna ketika dia dibandingkan dengan potensial di tempat lain. Jadi, yang memiliki makna fisis itu sebenarnya adalah beda potensial yang tadi, ya. Jadi, perbedaan potensial itu lebih memiliki makna daripada potensial aja. Ketika kita bicara potensial aja, potensial listrik, itu artinya kita sedang mendefinisikannya sebagai beda potensial antara di titik tersebut dengan titik tahingga gitu. Jadi, yang kita sebut dengan potensial listrik itu sebenarnya beda potensial antara titik tersebut dengan titik tahingga. Jadi kita katakan nih, potensial di titik A itu sama dengan beda potensial antara titik A dengan titik tahingga, gitu ya. Jadi beda potensial sebenarnya yang memiliki arti fisis. Nah, karena potensial listrik adalah energi potensial elektrostatik per satuan muatan, maka satuan internasionalnya ya energi kan joule ya, muatan adalah coulomb. Jadi ya 1 volt itu sama dengan 1 joule per coulomb. Beda potensial sering juga disebut dengan voltase atau tegangan. Nah, jika diperhatikan dari persamaan beda potensial yang merupakan integral medan terhadap dl terhadap perubahan lintasan, perubahan jarak gitu ya. Maka dimensi E itu 1 per N per C itu sama dengan 1 V per M. Nah, dari persamaan ini atau dari hubungan ini kita bisa selidiki nih kan ini N per C medan ya. M itu jarak ya. V itu potensial tadi, beda potensial. Jadi bisa kita tahu hubungannya adalah beda potensial itu sama dengan medan listrik dikali dengan jarak gitu. Nah, bagaimana kalau potensial listriknya itu muatannya ada banyak gitu. Ditanyakan berapa potensial listrik di suatu titik kalau muatannya ada banyak. Nah, jika terdapat beberapa muatan titik gitu ya, maka potensial listrik total di suatu tempat diperoleh menggunakan prinsip superposisi ya. Prinsip superposisi ini artinya dia tinggal dijumlah aja semua. Jadi V total sama dengan V K Q1 per R1 tambah K Q2 per R2 tambah K Q3 per R3 dan seterusnya. Dan ini tergantung dengan jumlah muatannya ada berapa. Dan ini penjumlahannya itu dilakukan secara skalar ya. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.